Baik, di sini perkenalkan saya Uyan Dipa Sondara dengan NIM 2021 621 22015 kelas reguler B. Di sini saya akan meresum materi topik 1 sampai topik 6. Arsitektur tradisional merupakan representasi teknik membangun dari tradisi budaya bermukim masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kepercayaan yang dianut sekelompok budaya tertentu. Setelah itu, ciri-ciri arsitektur Nusantara tradisional Nusantara yang pertama ada memiliki transisi yang lebar, dominan menggunakan material kayu. Setelah itu memiliki panggung, menggunakan sendi, menggunakan sambungan berupa tali, paku atau paku kayu, dan mudah dibongkar dan dipasang kembali. Pola permukimannya yang pertama ada terletak di pedesaan, di lereng gunung, ada di aliran sungai, dan di kanal. Setelah itu ada jenis rumahnya, ada rumah kolong atau panggung. Yang kedua ada rumah dibangun di atas tanah dan rumah terapung. Setelah itu arsitektur tradisional di Bali. Nah, periode dan waktunya yaitu zaman prasejarah sampai dengan abad 1, setelah itu Baliaga abad ke-1 sampai ke-9. Zaman Bali kuno yaitu abad ke-9 sampai yang ke-14. Setelah itu zaman Majapahit abad 14 sampai 19. Zaman penjajahan 19 sampai 20 dan zaman kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang. Itu ada arsitektur Jawa kuno, di mana dipengaruhi oleh kebudayaan India bersama dengan datangnya pengaruh Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat Jawa. Setelah itu di mana oleh India yang cukup banyak memberi pengaruh yaitu India Selatan. Hal ini terbukti dari candi-candi India yang hampir menyerupai candi yang ada di Jawa. Nah, sudah tiga tipe rumah di Jawa, nah, yaitu rumah kampung khas Jawa. Setelah itu ada rumah joglo, yang ketiga ada rumah pendopo. Setelah itu ada arsitektur Sumatera, di mana arsitektur di Sumatera sebagian besar berbahan dasar material kayu dengan atap yang khas berbentuk runcing, dan juga terdapat tanduk di ujung atapnya. Setelah itu ada arsitektur Kalimantan, di mana materialnya juga terdiri berbahan dasar kayu. Setelah itu memiliki panjang atau lebar dengan panjang 100 sampai 200 meter dengan lebar 20 sampai 25 meter dan berbahan dasar kayu. Setelah itu ada arsitektur Sumba, di mana arsitektur ini mempunyai 3 lapisan ruang. Yang ruang paling atas merupakan dengan fungsi ruang penyimpanan alat keramat. Setelah itu ruang di bawahnya rumah tempat tinggal, dan ruang paling bawah merupakan tempat untuk berenang. Setelah itu ada rumah arsitektur Flores, di mana arsitektur Flores ini berbentuk segi 6 dengan atap mengkerucut. Arsitektur ini terdapat di daerah yang terpencil dengan hutan yang sangat lebat yang berada di ketinggian 1100 meter di atas permukaan laut. Setelah itu ada rumah Irian Jaya di Papua atau rumah Honai. Rumah Honai ini merupakan rumah tempat tinggal yang dimana memiliki bentuk melingkar yang menyesuaikan dengan orang yang meninggali bangunan tersebut. Setelah itu ada arsitektur di Jawa Barat, suku Baduy yang disebut dengan Sulah Nyanda. Bangunan ini menghadap ke utara. Setelah itu
memiliki bahan material kayu, bambu, dan dengan atap hijau. Dengan sistem sambungan umumnya menggunakan tali dan paku, dan strukturnya dibuat dengan struktur rangka yang terdiri dari tiang dan balok dengan bahan kayu dan bambu. Setelah itu, dapat 3 tipe rumah di Jawa. Yang pertama ada rumah kampung, yang merupakan rumah untuk masyarakat umum. Setelah itu ada rumah limasan, di mana untuk rumah masyarakat kelas atas, dan rumah joglo merupakan rumah untuk para bangsawan. Setelah itu ada arsitektur tradisi Maluku, yang dimana materialnya berupa kayu. Setelah itu berukuran cukup luas dan terdiri dari sebagian besar dari hanya satu ruangan dan tanpa sekat. Dan pada masa lalu biasanya dipakai sebagai rumah raja atau kepala desa atau tempat beribadah. Sekian resume materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.